Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Allah Rohul Kudus mengurapi kami semuanya, memenuhi kami, sehingga sungguh-sungguh kami Tuhan dapat membuka hati, membuka telinga untuk firman-Mu ditaburkan di dalam hati kami. Kami rindu mendengarkan tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Menyerahkan hamba-Mu juga Tuhan yang penuh dengan kelemahan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun 2016 kami sekeluarga itu berkesempatan mengunjungi adik saya yang tinggal di Medan. Sebagai orang Batak yang sudah puluhan tahun saudara merantau di Jawa, banyak hal yang membuat kami bingung bahkan kaget waktu kami ada di Medan. Oh saudara, logat orang Medan itu membuat kami juga terkaget-kaget. Logat yang keras, tegas, bahkan kadang-kadang cenderung nantangin orang, saudara. Kak. Oi, Aku mau nanya. tanya lah. Kenapa orang Medan itu kalau ngomong di mana-mana ngegas? Oh iya, orang Medan itu memang kayak gitu. Orang Medan beda. Mungkin kalau orang lain merantau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau orang Medan di mana bumi dipijak, di situlah Medan dijunjung. Nggak senang kau, pecah kepala kau. Suatu kali saya dan Pak Sahat punya keperluan ke minimarket, saudara. Kami pergi ke minimarket. Kami berjalan berkeliling, saudara, sampai di sebuah rak yang isinya snack dan ada tulisan, saudara. Beli satu gratis satu. Pak Sahat, suami saya, segera saudara mengambilnya. Dia ambil satu yang rasa stroberi dan satu rasa coklat. Saudara, setelah kami berkeliling mengambil keperluan yang lain, kami siap membayar dan membawa barang ke kasir. Sesampai di kasir, saudara, pada waktu mbak kasirnya itu mau menginput barang snack yang beli satu gratis satu, mbak itu bilang, "Bang, yang ini nggak gratis loh ya, ini harus bayar." Lalu Pak Sahat berkata, "Tapi tadi kami lihat di rak itu beli satu gratis satu, Mbak." Lalu si mbaknya bilang, "Iya, bukan yang rasa stroberi, harus sama-sama rasa coklat, Bang." Lalu suami saya bilang begini, saudara, "Ya sudah, satunya kembalikan aja, saya beli satu aja." Tapi si mbak kasir itu, saudara, dengan sedikit jengkel dan tegas dia berkata, "Nggak bisa, Bang. Semua barang kalau sudah sampai ke meja kasir ini nggak boleh dipulangin, harus dibeli." Saudara, sesaat saya dengan Pak Sahat saling tatap-tatapan. Seolah-olah saudara kami dalam hati berkata, "Ini Medan, Bung." Tapi saudara, Pak Sahat gak mau rugi, dia saudara langsung berkata, "Semua barang yang ada di meja kasir ini belum saya bayar. Kalau saya gak mau beli semuanya ini, mau apa kamu?" Saudara, pemandangan yang gak mungkin saya lihat terjadi di Semarang. Saudara, waktu peristiwa itu saya ceritakan kepada adik saya, kami ceritakan. Adik saya bilang begini, saudara, "Lah itu mah sudah biasa, gak usah kaget.
Untuk kami orang Medan biasanya itu. Saudara, ada banyak hal. Bagi orang lain itu adalah hal biasa, tetapi bagi yang lain itu tidak biasa. Saudara, bagi orang Medan, mereka saudara nggak bakal kaget ngelihat orang ngobrol biasa itu seperti berantem. Orang Jakarta saudara, mereka nggak akan pernah kaget lagi melihat orang berjam-jam macet di jalan. Saudara, orang Palembang itu tidak pernah kaget melihat orang sarapan dengan empek-empek yang disiram dengan cuka asam. Bagi kami orang Semarang saudara, nggak kaget lagi, nggak ada hujan, nggak ada badai, tapi banjir. Saudara, sebenarnya demikianlah seharusnya orang Kristen. Tidak akan pernah kaget akan penderitaan. Buktinya saudara, di sepanjang Alkitab saudara penuh dengan tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang kudus Tuhan yang mengalami penderitaan. Saudara lihatlah di perjanjian lama, ada Yusuf, Ayub, Yeremia, Yesaya, hampir seluruh nabi dalam PL itu menderita. Di dalam perjanjian baru saudara, Rasul Petrus, Rasul Paulus saudara, jemaat mula-mula menderita, bahkan Yesus sendiri mengalami penderitaan. Bagaimana dengan orang Kristen? Saudara, sejak gereja lahir sampai pada hari ini, saudara, tercatat 34 juta orang Kristen telah terbunuh. Bahkan ada yang melaporkan saudara, ada 200 juta orang Kristen dari lebih 60 negara yang mengalami penganiayaan setiap hari. Konon saudara, orang Kristen adalah orang yang paling teraniaya di dunia. Kalau engkau sebagai orang Kristen berpikir ikut Yesus semua masalah pasti selesai. Ikut Yesus itu adalah kunci kebahagiaan duniawi. Saudara, engkau salah. Firman Tuhan berkata saudara, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara, bagi engkau dan saya penderitaan itu adalah panggilan orang Kristen. Mungkin sampai di sini engkau berpikir, mundur aja mana ada sih orang yang mau menderita, di dunia ini udah susah. Saudara, sebelum engkau memutuskan untuk mundur, mungkin engkau perlu mendengar ini. Menderita demi Kristus daripada disambut sebagai tamu yang gak diundang. Lebih baik engkau menyambutnya dengan sukacita. Karena menderita demi Kristus itu bukanlah kutuk, tetapi berkat. Saudara, bagaimana bisa penderitaan itu adalah berkat bukan kutuk? Saudara, penderitaan itu adalah berkat karena Tuhan hanya memakai penderitaan untuk melayani kita, bukan untuk menghancurkan kita. Saudara, jemaat yang menerima surat Petrus ini, saudara, sedang mengalami penganiayaan yang sangat berat. Saking beratnya saudara, sampai-sampai Petrus menyebutnya nyala api siksaan. Dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Saudara, nyala api siksaan yang ditulis ini saudara mungkin menggambarkan orang-orang Kristen pada masa itu yang dibakar hidup-hidup oleh penguasa jahat, yaitu Kaisar Nero. Oh saudara, Kaisar Nero saudara membakar orang Kristen dengan melumuri mereka dengan ter, lalu menjadikan mereka obor yang ditempatkan di kebunnya. Dan sampai di situ saudara, Kaisar Nero ini juga melemparkan orang Kristen hidup-hidup kepada singa-singa yang lapar di arena olahraga. Saudara, mungkin kalau ada orang Kristen yang luput pada waktu itu, ketika mereka pulang ke rumah, mereka saudara diusir oleh tetangga-tetangga mereka yang gak seagama. Saudara, frasa nyala api siksaan yang datang kepadamu
teks ini saudara. Ini mau menunjukkan bahwa penderitaan itu bukan cuma terjadi sekali saja. Tetapi berkali-kali, lagi, berulang-ulang, berkelanjutan. Ini mau memberitahukan kepadamu dan kepadaku bahwa penderitaan bagi orang Kristen itu tidak bisa dihindari. Penderitaan itu adalah bagian perjalananmu dan perjalananku sebelum kita pergi ke sorga. Saudara, pertanyaannya mengapa Tuhan mengizinkan? Bukankah Dia Bapa yang baik yang mengasihi kita anak-anaknya? Mengapa? Saudara, nyala api siksaan itu diizinkan terjadi bagimu dan bagiku sebagai ujian. Ujian apa saudara? Ujian iman. Saudara, mungkin kita berkata, saya tuh gak perlu iman saya diuji-uji bu. Iman saya itu sudah kuat, saya ini rajin ibadah, rajin pelayanan. Saya ini bahkan hamba Tuhan. Atau bagi yang lain, saya ini bekerja baik, pergi dari rumah bekerja bagus pulang. Ngapain iman saya diuji-uji? Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya setiap hari engkau dan saya bergumul dengan dosa. Dosa pikiran, perkataan, perasaan, tingkah laku saudara. Setiap hari engkau dan saya sebenarnya bergumul dengan hawa nafsu kedagingan kita. Itulah sebabnya Tuhan perlu mengirimkan cobaan dan penderitaan untuk menguji imanmu dan imanku. Saudara, nyala api siksaan itu diizinkan Tuhan bukan untuk menghancurkanmu dan menghancurkanku. Bukan untuk menghukum kita saudara. Karena hukuman sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi penderitaan itu dipakai Tuhan untuk memurnikan engkau dan saya. Saudara, untuk mendapatkan emas yang murni, emas itu harus dibakar dalam tungku api yang sangat panas. Lalu disaring, dibakar lagi saudara, disaring, dibakar lagi berulang-ulang kali. Sampai benar-benar semua kotoran hilang dari emas itu. Demikianlah Tuhan memurnikan engkau dan saya melalui penderitaan. Melalui penderitaan Tuhan membakar kesombonganmu dan kesombonganku. Dia membakar dosa-dosa kita. Dia membakar segala sesuatu yang membunuh dan membebani kita. Saudara, sadarkah engkau dan saya? Begitu mudahnya kita sombong pada kekuatan tangan dan kaki kita. Sampai suatu saat Tuhan mengizinkan penyakit membakar kesombonganmu dan kesombonganku. Saudara, sadarkah engkau betapa mudahnya kita mengandalkan uang dan relasi pada saat kita nyari kerjaan. Sampai Tuhan mengizinkan uangmu hilang dan relasimu hilang meninggalkan engkau dan saya. Saudara, Tuhan menggunakan penderitaan bukan untuk menghancurkanmu dan menghancurkanku. Tetapi untuk melayani anak-anaknya. Itulah yang terjadi pada Yusuf, Ayub, Daniel, Yeremia, Paulus, Petrus. Dan itu jugalah yang terjadi padamu dan padaku. Tujuan Tuhan saudara bukan untuk membuat engkau pahit, tapi untuk membuat engkau lebih baik. Penderitaan bukan untuk membuat engkau mundur dalam iman. Justru engkau bersukacita di dalam perjalanan hidupmu. Saudara, ada seorang jurnalis dari Inggris, Malcolm Muggeridge namanya. Pada waktu Malcolm muda, dia adalah seorang komunis yang sangat-sangat keras. Sampai kemudian saudara dia berkesempatan ke India dan bergaul dengan Mother Teresa yang membawanya menjadi seorang Kristen. Sebagai seorang jurnalis, saudara, kemudian dia menulis buku tentang Mother Teresa.
Dan juga dia menulis banyak tentang ajaran iman Kristen. Yang menyebabkan saudara kemudian Malcolm ini mengalami begitu banyak penderitaan. Teman-teman jurnalisnya banyak meninggalkan dia. Tulisan-tulisannya dibredel. Pendapatannya saudara menurun drastis. Bahkan dia saudara terpisah dari keluarganya. Saudara, ketika Malcolm ini sudah menjadi sangat tua, dia membuat sebuah film yang menggambarkan tentang hidupnya. Kira-kira saudara, dia memberikan tema dari filmnya ini, melihat kehidupan dari kuburan. Saudara, dalam film itu digambarkan Malcolm tua berdiri di pemakaman keluarga. Saudara, sambil menunjuk ke arah nisan, Malcolm berkata, "Sebentar lagi aku akan bergabung dengan kalian. Hanya sebentar lagi nisan dengan namaku akan ada di sana." Dan saudara, dia melihat kehidupannya dari kuburan itu. Saat dia melihat saudara, dia berkata, "Apa yang dahulu pada waktu muda aku anggap yang paling berharga, kesenangan, kesuksesan, popularitas, kebahagiaan, itu tidak lagi berharga. Tetapi apa yang berharga bagiku? Kesakitan, kepahitan, kesesakan, derita, air mata. Saat ini itulah yang berharga bagiku. Karena itulah yang membawa perubahan di dalam hidupku." Saudara, satu-satunya hal yang benar-benar mengajarkan seseorang tentang kehidupan adalah penderitaan. Bukan kesuksesan saudara, bukan uang yang banyak di bank, bukan hari-hari bahagia. Saudaraku, apakah sekarang kesesakan sedang menerpamu? Saudara, Tuhan memakai masa-masa sulit untuk menunjukkan belas kasihannya bagimu dan bagiku. Untuk melepaskan engkau dan saya dari kecintaan kepada dunia ini. Karena Tuhan akan memakai penderitaan membawa engkau dan saya ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Kristus. Saudara, memang ketika penderitaan itu datang gak enak saudara. Kita cenderung akan protes, kita cenderung akan marah. Tuhan, mengapa terjadi padaku ini? Mengapa aku yang mengalaminya? Saudara, padahal penderitaan bukanlah peristiwa yang acak. Penderitaan itu adalah bagian dari rencana ilahi untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Itulah sebabnya saudara, sebenarnya bagi orang Kristen penderitaan justru adalah pengalaman sukacita. Dikatakan saudara, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, frasa bagian yang kamu dapat itu dari kata koinoneo, yang artinya saudara bersekutu dengan. Ini artinya saudara, ketika engkau dan saya mengalami penderitaan sebagai orang Kristen, sebenarnya kita sedang bersatu dengan penderitaan Kristus. Saudara, bukankah sebenarnya kita lebih dekat dengan orang yang mengalami luka yang sama? Orang yang di PHK saudara, mereka akan merasa senasib dengan orang lain yang juga di PHK. Saudara, orang yang terkena kanker pasti akan lebih nyambung dengan orang lain yang juga terkena kanker. Orang yang kehilangan anak akan seperasaan dengan orang lain yang juga kehilangan anak. Dan saat kita menderita seperti Kristus, saudara, sebenarnya kita sepenanggungan dengan apa yang Kristus alami. Engkau dibawa ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Dia. Saudara, tidak ada
yang membuat engkau dan saya lebih dekat dengan Kristus. Kecuali ketika kita melewati masa-masa sulit. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Oh saudara, istimewa sekali. Justru pada saat penderitaan, Roh Kudus saudara melakukan pelayanan yang sangat istimewa bagimu dan bagiku. Pada saat kita menderita saudara, pertolongannya, kuasanya, kehadirannya lebih hebat, lebih dahsyat daripada waktu kita tidak menderita. Bukankah engkau ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dilemparkan ke dalam tungku api yang sangat panas oleh Nebukadnezar. Dan kemudian Nebukadnezar melihat mereka saudara. Bukan ada 3 orang di dalamnya, tetapi ada 4 orang. Siapa 1 orang lagi itu? Dialah Yesus yang hadir bersama mereka bertiga. Bukankah engkau ingat Stefanus ketika dilempari batu oleh karena imannya kepada Kristus? Dan saat itu dia menatap ke surga dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah memberi kekuatan kepada Stefanus. Saudaraku, ketika engkau dan saya ada di dalam lembah kekelaman, kesesakan, air mata, tidak ada yang paling melegakan kecuali mengetahui ada pribadi yang sepenanggungan dengan kita, dialah Tuhan Yesus. Dan dia berada di sisimu dan di sisiku. Saudara, kami mempunyai 3 orang anak yang saat ini sudah beranjak dewasa saudara. Sebagai seorang ibu saudara, hal yang memilukan hati saya adalah ketika melihat anak-anak saya mengalami masa-masa sulit. Oh banyak saudara, sejak mereka kecil. Kadang dibully di sekolahan saudara. Kadang saudara mengalami kekerasan. Kadang saudara putus pacar, gagal mencapai impian. Oh saudara, pada saat seperti itu, hati, pikiran, jiwa raga saya ingin saya berikan untuk mereka. Gak peduli sebenarnya apa yang menyebabkan masa sulit mereka itu. Bahkan kalaupun itu karena kesalahan mereka, belas kasihan dalam hati saya tidak pernah berkurang bagi mereka. Saudara, suatu kali kami berkesempatan untuk jalan-jalan dan di dalam mobil, saudara kami berdiskusi tentang nyetir motor. Dari kami berlima, saudara, anak saya yang paling kecil, Vale, itu yang belum bisa nyetir motor, saudara. Oh, seperti seorang ahli, kami semuanya memberikan saran kepada Vale. Kamu tuh harus megang motornya yang kuat, yakin, kakinya juga harus mantep. Kalau ada belokan itu mantep. Tapi dari semua kami, saudara, yang paling vokal adalah Shalom, anak lelaki kedua saya. Dia berkata, udah Vale jangan dengarkan mereka, aku nih lo hebat nyetir, gak pernah jatuh, dengerin aku aja. Saya ingetin dia, saudara jangan gitu loh, hati-hati loh kalau ngomong. Saudara, hanya beberapa hari setelah itu, sekitar jam 3 sore, saya mendengar Pak Sahat berbicara di telepon. Iya, benar, di mana dia sekarang, gimana keadaannya? Oh saudara, seolah pikiran saya tahu apa yang terjadi. Saya lompat saudara dari tempat tidur, dari kamar saya keluar. Saya katakan, Hani, Shalom ya. Suami saya menunduk. Oh saudara, apa yang terjadi? Shalom mengalami kecelakaan saudara. Wah, buru-buru kami segera pergi secepat-cepatnya saudara ke rumah sakit menemui dia. Dan setelah sampai di sana saudara, betapa hancur hati saya melihat Shalom dengan wajahnya yang berlumuran darah. Dan hancur hati saya saudara karena dia cuma bisa dirawat dengan seadanya di dalam mobil rumah sakit. Karena waktu itu penuh dengan pasien COVID saudara.
Gak ada yang lain yang saya pikirkan, saudara. Pada waktu itu saya ingin berada selalu di sisi Shalom. Shalom datang kepada saya dan dia peluk saya, saudara. Dia nangis. Maafin aku ya, Ma. Aku ngecewain Mama. Saudara, saya peluk juga dia. Gak apa-apa loh. Kita jalanin ini bareng-bareng ya, Nak. Saudara, gak ada sama sekali rasa kekecewaan, rasa marah di dalam hati saya. Yang ada adalah luapan belas kasihan baginya. Melewati masa yang amat sulit itu, saya memastikan berada di sampingnya pagi, siang, malam. Saya tidur di sampingnya, membalut lukanya, memandikannya, menyuapinya, mendengarkan ceritanya, saudara. Kalau ada orang di rumah yang mulai mengungkit kesalahannya, sayalah orang pertama yang marah, saudara. Saya katakan, jangan hakimi dia. Dia anakku. Saudara, saya pikir demikianlah hati Bapa. Ketika engkau dan saya ada di dalam kesesakan, lembah kekelaman, walaupun itu oleh karena kesalahan kita, hati Bapa paling dekat dengan kita. Ia ingin selalu ada di samping kita. Saudaraku, apakah engkau sekarang sedang mengalami ketidakadilan di tempat kerja, di sekolah, di rumah, di lingkungan oleh karena engkau adalah orang Kristen? Atau mungkin saat ini engkau sedang sakit, terbaring di rumah sakit, gagal dalam pernikahan, gagal menggapai impian, kena tipu. Saudara, dengarkan ini. Ketika Tuhan mengizinkan engkau dibakar di dalam tungku api Tuhan, jangan marah, jangan sakit hati, jangan pahit. Tapi arahkanlah pandanganmu pada salib. Mulailah dari sana, saudara. Saudara, bukankah dari salib itu engkau bisa melihat bagaimana rancangan jahat manusia dipakai Tuhan untuk melayani tujuan kekalnya. Di salib itu, saudara, engkau akan melihat penderitaan Yesus yang sedemikian bertubi-tubi tak terhitung jumlahnya. Menjadi jalan keselamatan bagimu dan bagiku. Saudara, sebab itu, ketika kehidupan mulai runtuh, jangan takut. Serahkanlah semua penderitaanmu kepada Yesus. Dia, Yesus itu, penciptamu yang setia, yang berjanji menjagamu, selalu berada di dekatmu. Tuhan Yesus memastikan bahwa penderitaan tidak akan pernah menghancurkan. Tapi Dia membuatmu melalui penderitaan itu menjadi permata yang sangat indah bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu tidak seperti dunia katakan. Dunia mengatakan kesuksesan adalah sumber kebahagiaan. Tetapi di dalam Kristus kami diajarkan, bahkan penderitaan adalah berkat. Tuhan, tidak mudah ketika penderitaan datang. Tapi sekarang kami diberitahukan oleh firman-Mu bahwa melalui penderitaan kami dimurnikan, kami mengalami Tuhan lebih dalam. Hamba-Mu berdoa Tuhan, siapapun dari umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan, mari Tuhan Engkau menolong. Mari Tuhan Engkau beri jalan keluar. Tapi juga Tuhan mohon supaya pernyataan kehadiran-Mu yang besar melingkupi seluruh umat-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.